Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvinasil Faizi. Saya membuat video ini untuk tugas 1 mata kuliah sistem operasi, yaitu perintah dasar dari sistem operasi Linux. Tugasnya adalah mencari literatur terkait daftar perintah yang sudah dibuat dan mencoba menerapkannya di terminal Linux. Ini sudah ada. Saya menggunakan VirtualBox, kemudian menjelaskan fungsi dari perintah tersebut. Ini adalah perintah dan penjelasan yang sudah saya cari di beberapa literasi yang telah saya temukan. Yang pertama adalah ls. Perintah ini untuk memberitahu isi dari folder. Kalau di sini karena sudah di default isi folder dari sini, di sini ada desktop, dokumen, dan lainnya. Kalau kita di terminal, sama desktop, dokumen, ini sama dengan yang ada di sini. Jadi fungsinya untuk melihatkan isi dari folder. Karena sudah di set default, jadi yang dilihat adalah ini. Sebenarnya ini bisa, misal kita di download, maka file yang ada di sini bisa terlihat nanti. Dan yang kedua adalah main ls. Jadi fungsi man sendiri itu adalah untuk mencari tahu fungsi dari suatu perintah. Man atau manual, kalau bahasanya artinya misalnya man ini adalah man ls. Nah, di sini ada deskripsi dari ls, this informasi about the file. Jadi di sini informasi tentang files. Di sini correctly directory by default. Jadi karena sudah di default, maka seperti yang sudah saya perlihatkan tadi. Sini ini untuk ls, jadi kita bisa ls min a, ls let a, ls let a kapital, dan lain sebagainya. Ini adalah fungsi main ls, jadi mencari tahu ls itu sebenarnya apa fungsinya. Dan kita keluar. Fungsi selanjutnya adalah sudo /i atau sudo su. Sudo itu perintah untuk masuk sebagai super user atau admin, karena terkadang ada aktivitas tertentu yang bisa dilakukan, yang hanya bisa dilakukan oleh admin. Sedangkan sudo min i sendiri itu berarti kita bisa login sebagai admin ke file khusus yang bisa dibuka hanya dengan login saja, seperti profile, bash profile, dan lain-lain. Kalau misalnya kita mau cari tahu sudo itu apa, kita bisa melakukan ini. Di sini ada, lihat, ada deskripsi sudo allows a permitted user to execute a command as the super user or another user. Di sini ada penjelasannya. Sudo kita diminta untuk login. Nah, di sini kita berarti tandanya kita sudah menjadi super user atau admin. Kita exit saja. Di sini ada logout, jadi sekalian kita menggunakan logout, karena perintah logout ini digunakan untuk keluar dari sistem komputer Linux dengan ditandai dengan nama login. Jadi kalau kita masih yang dalam hijau ini, perintah logout itu tidak berguna. Kalau kita sudah masuk ke admin seperti di bawah ini, gunakan ID
dari akan ID user kita ini. Nama saya menggunakan namanya Vinas 205 ini. Kita baru bisa menggunakan perintah logout. Nah, seperti ini. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan perintah exit, sama saja sebenarnya. Fungsinya untuk keluar saja, seperti namanya. Kemudian selanjutnya adalah reboot. Reboot ini untuk merestart. Ya, karena biar tidak masuk terus keluar lagi, biar tidak kelamaan videonya, maka akan saya lanjutkan nanti di akhir saja saya jelaskan. Kemudian init 6 ini perintahnya juga sama seperti reboot, jadi merestart. Hanya saja kalau kita menggunakan init 6 itu merebootnya atau merestartnya itu dengan cara yang benar, jadi tidak langsung jadi kita menjalankan script shutdown terlebih dahulu baru di-reboot ulang. Halt juga seperti itu. Kalau perintah halt ini bisa meninggalkan dalam keadaan yang hidup, jadi mati. Jadi komputernya ini nanti akan mati tapi masih menyala, seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan. Kalau dari yang ada di terminal, kalau misalnya kita mencari tahu tentang halt, nah di sini ada banyak tentang halt. Deskripsinya power off, reboot, dan lain sebagainya sama. Ini adalah untuk mematikan komputer ini, mematikan atau merestart, seperti itu. Ini ada opsionnya, power off sama reboot. Ada banyak sebenarnya. Yang utamanya ada dua itu, untuk reboot sama untuk restart. Kemudian yang selanjutnya adalah init 0. Kalau init 6 ini untuk reboot atau restart. Kalau init 0 ini shutdown, jadi mati, nggak balik lagi seperti restart pada umumnya. Kemudian power off. Kalau power off ini juga sama, mematikan sistem, shutdown di tempatnya. Kemudian info. Nah, info ini kalau kita lihat di terminal, fungsi info itu adalah untuk membaca dokumentasi dalam format info. Sebenarnya saya juga masih bingung maksudnya seperti apa, tapi sepertinya hampir sama dengan man atau dengan perintah untuk mencari tahu fungsinya apa, fungsi dari perintah yang ada di terminal. Cuma fungsi info ini sepertinya lebih banyak. Misal kita coba saja info ls ya. Nah, ini ada banyak sekali. Intinya hampir sama dengan man, yaitu untuk memberitahu informasi tentang perintah dalam terminal. Kemudian selanjutnya adalah what is. Sama, menampilkan informasi, tapi menampilkan informasinya singkat, tidak seperti main dan info. Misalnya ls. Nah, langsung informasi singkat seperti ini, is directory contents, atau
Seperti itu, jadi hanya menampilkan informasi singkat. Selanjutnya adalah sudo help. Di sini fungsinya hampir sama dengan man, akan tetapi hasil yang dimunculkan lebih ringkas daripada menggunakan perintah man. Jadi di sini kita bisa melihat kegunaan perintah dari sudo. Nah, di sini ada banyak perintahnya. Ini hampir sama dengan man ya, tapi yang diambil hanya sebagian ini saja. Sudo /h /k /v dan lain-lain. Selanjutnya adalah unmr. Perintah uname itu bisa mengetahui informasi seperti nama kernel, versi kernel, dan tanggal rilis kernel. Kalau /r ini fungsinya itu untuk melihat versi kernel ya. Kalau misalnya kita lihat di terminal, nah ini /r kernel release, print the kernel release, jadi rilis kernelnya. Nah ini kalau secara penuh itu pakai A kalau nggak salah, /a. Nah ini /a ini all, jadi semuanya Linux, Vinux, bla 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 seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah history. Kalau history ini menampilkan seluruh perintah yang sudah kita buat sebelumnya, mulai dari awal hingga perintah akhir. Nah ini bisa dilihat, ini adalah history dari perintah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya adalah date. Perintah date seperti namanya digunakan untuk menampilkan atau men-set tanggal dan waktu sistem komputer Linux. Coba. Nah, ini. Hari Jumat 25 Maret 2022. Ini untuk menampilkan saja kalau misalnya ada banyak opsi ya, kalau kita lihat di man, ini date, display time, /f file untuk file, kemudian ini untuk set time, terus /r dan lain-lain, masih banyak lagi. Selanjutnya kal itu singkatan dari kalender, perintah untuk menampilkan kalender. Kita coba. Nah ini. Selanjutnya adalah pwd. D itu memberitahu sedang berada di path atau folder yang mana. Kita coba pwd. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini sudah default, jadi saya ada di folder yang ini, dimana isinya sama dengan kalau kita menggunakan ls tadi, stop, dokumen, download, musik, dan lain-lain. Nah ini karena terlalu banyak, saya coba edit saja ya. Sudah nge-lag, kita lanjut buat yang baru lagi saja. Selanjutnya adalah
mkdir ini fungsinya untuk membuat direktori baru. Cara penggunaannya itu kalau dari referensi yang saya baca, nah ini makanya seperti ini contohnya, contoh menggunakan mkdir. Misal membuat folder picture di direktori download, maka teruskan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau membuat direktori baru, misalnya kita coba untuk nama pwd terlebih dahulu. pwd, nah kita misalnya mau membuat mkdir, kalau saja bagaimana, maka akan muncul error ya. Kita harus menambahkan informasi lebih, misal /home Alvinas, kita bisa menambahkan coba kita lihat. Nah, ini ada tambahan file baru. Kalau kita ls, nah ada tambahan file baru, demo dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah rmdir, ini menghapus direktori. Kalau di referensinya caranya sama, direktori yang ingin dihapus. Jadi misalnya demo tadi kita akan hapus rmdir home demo. Nah di sini demo sudah hilang, sudah kita hapus. Selanjutnya rm/rf, ini juga menghapus file. Ini menghapus file ya, bukan folder. Kalau yang tadi kan folder, belum ada file. Saya sudah membuat file sebenarnya. Di sini dia menghapus file. Ini contoh rm ya. Kalau rm biasa hapusnya seperti ini. Kita coba aja. rm/ di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada manual untuk rf. Apa karena namanya ya? Coba kita pakai rm help. Beda ya sepertinya. Di sini nggak ada rmrf ya, adanya r d v f i
I kapital karena lag, jadi kita buka baru saja. Kita coba lagi rm, misalnya rm go.odt ya, kalau nggak salah kan odt ya. Sini kita harus ada direktorinya. Lihat, bisa dilihat di samping langsung kehapus. Ini adalah kegunaan dari RM, menghapus file. Selanjutnya adalah setelah RM, cd atau change directory, karena kita ini, nah ini kan default di Alvina 9e. Ini kan sudah default 9e terus ID. Nah, kalau kita mau mengganti tidak di sini, kita bisa pindah ke misalnya ke dokumen. Di sini kita berarti cd, kemudian kita tulis direktorinya home 9/documents. Nah, ini kita berarti sudah ada di folder dokumen. Kalau kita ls, nanti ada isinya. Kalau misalnya kita edit terlebih dahulu, nah langsung ke edit. Kita coba lihat, oh ternyata karena masih default, jadi langsung kembali ke seperti semula ya. Oke, kalau begitu kita coba misalnya kita menambahkan folder ke musik. Kita tambahkan lagu. Enter. Kita coba lihat, di musik ini ada folder. Kemudian kita coba cd home. Nah, ini kita sudah berpindah ke musik. Kita ls, nah ada folder lagu. Nah, ini berarti kita sudah di direktorinya ke musik. Selanjutnya ini kita biarkan saja. Selanjutnya adalah touch, ini untuk buat file kosong baru. Kalau di sini ya sepertinya ini sesat ya, tapi tidak apa-apa. Ada beberapa yang masih bisa dibutuhkan. Touch. Ini bisa langsung lebih dari satu file. Kita coba sesuai dengan dari literatur yang saya baca. Misalnya kita buat demo 1, demo 2. Oh, langsung aja file. Langsung muncul 2 file baru ya, berarti benar ini. Oke, selanjutnya adalah cp untuk nyalin atau mengcopy. Cara penggunaannya adalah cp, kemudian direktorinya. Di sini saya sudah ada file di home. Direktori ini sudah saya kasih file. Kita akan coba menyalin, kemudian nama filenya
dan spasi, kemudian direktori tempat yang akan menjadi tempat untuk nyalin destination-nya. Jadi cara penggunaan cp-nya, cp kemudian tempat filenya sini. Ini adalah file yang saya buat di direktori home Alvna 9e, spasi destination-nya kita taruh di folder musik. Nah, bisa kita lihat ini ada folder baru. Kita coba misalnya mengcopy demo 1. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah ada demo 1. Ini adalah cara untuk nyalin. Selanjutnya adalah MV, itu untuk pindah file ke folder ke folder lain ya. Misal kita pindah 1 ini ke videos. Kalau tadi copy, ini memindah, caranya sama. Di sini sudah hilang, sudah berpindah ke sini. Selanjutnya adalah find. Ini digunakan untuk mencari file. Cara penggunaannya, cari dalam direktor hierarki. Misalnya coba kita cari demo 1 tadi ya. Kita cari demo 2 coba, yang ada di folder musik di sini. Sebenarnya fungsinya apa coba? Oh, ini mungkin karena kalau misalnya filenya banyak ya, nanti kita bisa cari di melewati terminal ini menggunakan perintah find untuk mencari. Tapi ya percuma juga sebenarnya. Jadi find ini untuk cari file yang ada di dalam folder, juga untuk memastikan atau apa benar filenya itu ada di dalam folder tersebut. Baik, selanjutnya adalah locate. Ya, locate itu sama, dia juga mencari file seperti find. Bedanya ini kita tidak perlu menuliskan direktorinya. Misalnya locate, kita misal cari demo 2 ya, yang ada di musik ini sini. Nah, langsung ada direktorinya home musik demo 2. Nah, sini ada which ini gunakan untuk mengidentifikasi lokasi file executable yang diberikan ketika Anda mengetik perintah executable terminal di prompt. Jadi misalnya which ls. Nah, ini keluar seperti ini ya. Ini sebenarnya saya dari referensi yang saya baca. Di sini saya juga kurang mengerti ya sebenarnya which itu seperti apa, tapi sepertinya ini untuk mencari. Di sini tulisannya di perintah which digunakan untuk menemukan perintah dengan mencari setiap daftar perintah yang dapat dieksekusi di direktori yang ditentukan oleh path environmental variable. Kemudian yang selanjutnya adalah whereas. Ini mungkin hampir sama ya dengan which, cuma ini mencari tempat direktori ya. Ini mencari direktori dari
lokasi file binar, source, dan direksi dari perintah pada terminal. Jadi which itu sebenarnya bukan hanya direktori dari terminal, jadi masih banyak fungsi dari whereis. Whereis yang saya maksud bukan which. Whereis ini kalau misalnya kita lihat di manualnya ya masih banyak ya. Ini untuk slash b ini untuk mencari binarinya, source, manual, masih banyak ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke yang terakhir tadi. Seperti yang saya katakan, ini yang bagian health, reboot, init 6 dan init 0, power off dan lainnya ini ya. Ini itu fungsinya ya seperti yang saya sebelumnya. Restart dan shutdown ya saja, perbedaannya adalah di cara shutdown atau restart mereka. Kalau menggunakan reboot ini langsung restart secara instan. Kalau menggunakan init itu pasti ada proses terlebih dahulu, jadi lebih aman. Kemudian untuk halt sendiri itu banyak fungsinya ya, salah satunya adalah untuk reboot dan shutdown. Kalau power off sendiri seperti shutdown biasa. Selanjutnya kita akan mencoba untuk reboot. Kita coba reboot dulu. Nah, ini langsung nge-restart secara instan. Kita tunggu terlebih dahulu. Itu adalah reboot. Selanjutnya adalah in6 yang juga sama, yaitu merestart init 6, init shift. Nah di situ, itu tadi sebelum merestart itu ada proses terlebih dahulu baru di restart. Nah itu adalah perbedaan reboot dan init 6. Untuk power off dan init 0 juga seperti itu. Mungkin tidak perlu dipraktekkan ya untuk power off dan 0 karena sudah jelas. Mungkin halt. Kalau di sini sendiri itu ini halt, power off, reboot. Nah ini kan ada saya tadi sebelumnya juga sepertinya sudah memperlihatkannya ya. Fungsinya juga sama ya. Kalau begitu untuk kita coba init 0 aja. Nah, bisa dilihat langsung shutdown ya. Kita mulai lagi. Sama, kalau power off juga sama, juga shutdown. Nah, itulah semua tugas daftar perintah dari tugas 1 mata kuliah sistem operasi. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.